Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022. Oke, kemarin saya beli buku planner baru di teman. Ini adalah buku planner kreasi dari RA Planner Bookstore. Kamu bisa follow Instagramnya @RA Planner Bookstore. Oke. Ini dari tahun lalu, tahun 2021 saya udah pakai planner ini, namun tidak berjalan dengan mulus. Banyak target-target yang tidak tercapai. Jadi padahal bukunya ini bagus ya, sudah dirancang untuk membimbing kita atau membuat kita terarah. Namun karena banyak hal yang terjadi, semangat untuk mengisi planner ini cuma berlangsung beberapa bulan, ke belakang udah mulai kosong gitu ya. Ini dia. Nah, saya beli lagi buat tahun 2022 dan di sini desainnya lebih cantik dan banyak yang diperbaharui, yang diperbaiki lebih baik lagi. Tapi daftar isinya ya sama sih susunannya ya. Nah, kalau di buku RA Planner tahun 2021 itu untuk menentukan target tahunan. Target tahun ini itu cuma dalam bentuk halaman kosong seperti ini. Nah, di tahun 2022 itu RA Planner bikin target-target dari 8 bidang ya. Ada bidang emosi dan emosi jiwa, bidang keuangan, bidang skill dan kreativitas, bidang keluarga dan teman, pendidikan dan karir, kesehatan dan kebiasaan, kehidupan pribadi dan wawasan. Nah, kali ini saya akan sharing bahwa apa yang saya pelajari dari sepanjang tahun 2021 ini, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk bisa mencapai target-target hidup kita dan untuk bisa menjadi lebih baik dan goals kita tercapai di akhir tahun, itu pada dasarnya kita harus melakukan 3 hal, menyeimbangkan 3 hal yang akan saya sampaikan di sini ya, stay tune. Jadi biasanya nih menjelang tahun baru semua orang pada mulai menyusun resolusi tahun baru. Tahun ini tahun baru saya mau mencapai target ini, target itu. Dalam hal ibadah misalnya saya mau capai target hafalan Al-Quran sekian surah dan segala macam. Kemudian ada target yang mau menurunkan berat badan, ada yang targetnya olahraga macam-macam lah. Kebanyakan seperti itu. Namun sebenarnya ada hal penting yang harus kita pahami, yang bila kita memahami 3 hal ini, kita bisa mengendalikan, memanage 3 hal ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas untuk mencapai resolusi tahun baru itu atau target-target kita. Nah, yang pertama apa? Kita harus tahu prinsip bahwa dalam hidup ini prinsipnya yang kita lakukan itu cuma terdiri dari 2 kemungkinan. Pertama, produksi, yang kedua konsumsi. Jadi harus diseimbangkan antara produksi dan konsumsi. Artinya kegiatan produktif atau kegiatan itu konsumtif. Jadi ini harus diseimbangkan. Selama ini yang membuat kita targetnya tidak tercapai itu kebanyakan kita terlalu banyak konsumtif. Terutama smartphone, kita menggunakan gadget yang selama ini, zaman sekarang siapa sih yang kemana-mana nggak bawa HP gitu, jarang ada. Zaman sekarang ini mau pergi kemana aja itu bawa HP. Nah, ini yang pertama kita harus manage
penggunaan HP ini kita konsumsi atau produksi? Ini kita harus pertanyakan. Kalau kita scrolling sosial media, Instagram, Facebook, status WA, itu kita mikir ini kita lagi konsumsi atau lagi produksi. Kebanyakan kalau scrolling itu biasanya ya mengkonsumsi informasi singkat dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok. Itu otak kita diberi makan oleh informasi singkat tersebut. Terlepas apakah itu informasi yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, yang jelas itu kita konsumsi, artinya makan informasi, memasukkan informasi ke otak kita. Nah, itu konsumsi. Kalau produksi menggunakan HP apa? Ya memanfaatkan sosial media untuk aktivitas bisnis, jualan, apapun itu ya. Kemudian aktivitas untuk ya seperti saya sekarang membuat konten video di sharing ke YouTube. Nah, itu juga produksi. Jadi gunakan smartphone lebih banyak untuk produksi ketimbang konsumsi. Jadi aplikasi yang cuma untuk konsumsi harus kamu kurangi, atau kalau perlu di uninstall saja, oke? Kemudian dalam hal makanan, nah ini konsumsi versus produksi, oke? Kalau kita makan di warung, makan di rumah makan, jajan, itu konsumsi, iya. Kalau makan di rumah itu setidaknya kita memasak sendiri, artinya produksi dan konsumsi berimbang. Nah, kemudian juga apabila kita melakukan yang namanya intermittent fasting, memperpendek jendela makan. Nah, ketika jendela puasa kalorinya panjang, itu di situ terjadi autofagi. Autofagi nanti banyak dibahas di YouTube ya. Itu artinya tubuh kita menggunakan sel-sel yang rusak, kemudian virus dan bakteri yang mati itu dipergunakan untuk zat tenaga. Nah, itu yang namanya autofagi. Artinya sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita itu justru dimanfaatkan hingga habis. Akhirnya sel kita menjadi sehat gitu. Nah, kemudian tidur. Tidur itu produksi apa konsumsi? Kalau tidur yang cukup jam 10 malam sudah tidur, jam 4 pagi atau jam 5 pagi baru bangun, dan cukup itu antara 7 sampai 8 jam, itu termasuk produksi. Karena dengan tidur, sel-sel di tubuh kita itu memperbaiki dirinya, menyembuhkan dirinya. Lihat saja orang yang sakit, yang susah tidur, maka akan semakin susah dia buat sembuh. Jadi tidur itu termasuk produksi. Yang tidak produksi atau konsumtif yang berlawanan dengan tidur apa? Begadang nonton Netflix, begadang nonton drakor, itu konsumsi ya. Jadi itu dulu yang pertama. Konsumsi versus produksi, harus perbanyak produksi, oke? Nah, kalaupun kalian harus mengkonsumsi, carilah konsumsi yang bernutrisi. Bukan dari sosial media dengan yang video-video pendek ya, kemudian gambar-gambar yang quote-quote terlalu banyak gitu. Itu juga konsumsi walaupun informasinya bermanfaat, tapi konsumsilah informasi yang bermanfaat. Kalau saya menganjurkan adalah pertama dengan membaca buku. Ya, jadi buku itu satu topik aja, satu judul, tapi buku yang self improvement ya, bukan buku fiksi. Kalau buku fiksi itu udah lain tuh. Itu lebih cenderung konsumtif yang ya hiburan. Tapi kalau buku non fiksi itu biografi, self improvement, itu informasi yang di dalamnya itu biasanya satu buku itu satu topik aja, tapi itu memperkaya wawasan kamu gitu. Kemudian mengikuti Zoom meeting, terutama Zoom meeting berbayar, kemudian pelatihan online berbayar, dan banyak juga yang free saat ini yang masih gratisan, itu kamu ikuti. Grup-grup kulwab yang pengembangan diri, yang ibadah, nah itu kamu ikuti, yang bermakna, yang bagus gitu. Oke, nah itu nomor 1 dulu. Konsumsi diganti menjadi produksi. Nomor 2,
attachment atau kemelekatan diganti menjadi detachment. Detachment atau melepaskan, mengikhlaskan. Nah, ini macam-macam. Bisa kita secara emosi nempel atau melekat atau attach ke seseorang. Mungkin kamu yang baru putus pacaran, kemudian kamu susah move on, kamu masih patah hati. Nah, itu berarti kamu masih attach secara emosi, masih attach sama dia. Atau kamu mengalami kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam mencapai target, itu berarti kamu attach sama target. Oke, kamu attach sama hasil. Yang macam-macam. Kemudian kamu memiliki impian, keinginan dalam hidup kamu yang belum tercapai, dan itu bikin kamu kepikiran, yang stres gitu ya. Misalnya contoh yang belum dapat jodoh, kepikiran nih, aku udah umur segini belum dapat jodoh juga, belum menikah juga. Nah, itu berarti kamu attach sama yang namanya target menikah. Kemudian yang sudah menikah lama belum dikaruniai momongan, kamu bikin kamu stres, berarti kamu attach sama tujuan itu. Jadi kamu harus luruskan niat dulu. Kamu mencapai tujuan itu niatnya apa? Niatnya harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau niatnya cuma untuk membuktikan bahwa kamu juga bisa kepada orang lain, kepada sesama manusia, itu nggak akan, itu kalau kamu nggak capai target itu, kalau impian kamu nggak tercapai, maka kamu akan kecewa dan kamu merasa melekat gitu. Jadi yang kedua adalah kemelekatan diganti dengan tawakal dan ikhlas. Oke. Hal yang ketiga lagi yang harus kita kembangkan di tahun baru ini ya, yaitu kemunduran versus pertumbuhan. Oke. Apabila kamu misalnya menjalankan bisnis ya, bekerja ngantor, baik itu karyawan ya, ataupun kamu menjalankan bisnis, kamu evaluasi nih, tahun tadi ada kemajuan nggak? Kalau nggak ada kemajuan, atau itu jalan di tempat, atau malah mengalami kemunduran, maka kamu harus targetnya di tahun ini adalah kamu bertumbuh. Nah, kamu bertumbuh atau grow itu bisa dengan mengikuti skill-skill baru, mempelajari skill-skill baru. Kamu kayak saya, misalnya saya jualan, mengalami kemunduran nih penjualan, berarti saya harus jualan, harus belajar caranya jualan gimana. Itu harus pelajari, itu yang saya mau dalami. Kemudian di tahun 2021 saya melakukan, ini yang paling sulit buat saya ya, olahraga. Saya tuh paling sulit olahraga karena beberapa tahun lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu itu saya tinggal di daerah yang lautnya bagus, pelabuhannya bagus, jadi saya bisa berenang. Sebenarnya hobi saya olahraga itu renang itu hobi banget sebenarnya, renang itu ya, dan senam juga saya suka kalau ada temennya. Tapi di sini nggak ada fasilitas buat renang, tidak memungkinkan, tidak ada tempat yang bisa saya berenang gitu ya. Jadi akhirnya saya mau melakukan yang namanya misalnya push up, plank, itu cuma semangat di awal, cuma semangat paling lama ya sebulan. Habis itu saya kembali lagi nggak olahraga gitu ya. Nah, ini yang saya mau pelajari. Karena saya mengalami yang namanya kemunduran dalam hal fitness atau kebugaran, maka saya harus mempelajari lebih tentang kebugaran ini. Apa manfaat olahraga? Sebenarnya sih bukan untuk kekencangan tubuh atau menurunkan berat badan, bukan. Olahraga itu untuk sel-sel otak, biar sel-sel otak itu fresh gitu. Dan itu juga ada kepuasan batin kalau kita bisa mencapai itu. Nah, ini saya yang mau pelajari gimana caranya biar saya ini bisa konsisten olahraga. Mungkin untuk membentuk kebiasaan atau habits itu minimal sih teorinya 66 hari. Tapi saya mau coba 21 hari dulu. Itu konsisten. Tadi kan saya udah mereduksi semua
sosial media nih. Sehari ini kemarin saya hapus Instagram, Facebook saya udah log out, game juga saya uninstall. Nah, itu tinggal produksi di HP ini saya keperluan untuk komunikasi aja, untuk kerja dan untuk bikin konten video. Nah, itu aja. Jadi untuk menambah skill informasi, konsumsi informasi harus yang bernutrisi. Jadi saya ingin mempelajari lebih lagi tentang olahraga. Dan juga misalnya saya punya target, punya target lagi, lanjut lagi target tahun lalu hafalan Al-Quran. Kemudian atau zikir, sholawat sekian ribu sehari, konsisten, istighfar 1000 kali per hari istighfar, itu alhamdulillah udah terbiasa sih. Saya nggak enak kalau nggak istighfar 1000 kali sehari. Nah itu karena udah dibiasakan ya. Kemudian motivasi saya mau menghafal Al-Quran itu apa gitu ya, motivasi untuk olahraga itu apa gitu ya. Kalau dalam hal spiritual, target saya tahun 2022 ini saya mau ikut kelas PPA, pola pertolongan Allah yang berbayar gitu. Selama ini saya ikutan yang gratis, yang perkenalan gitu, pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah itu YouTube-nya PPA Institute, itu bagus banget. Saya ikut itu, wah luar biasa, sangat menyentuh, membuat kita semakin melakukan ibadah itu terasa ringan gitu. Oke. Sudah 16 menit lebih. Oke, terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jadi 3 hal yang penting untuk kita sadari, aware di tahun baru ini, yaitu memperbanyak produksi ketimbang konsumsi, kemudian sebanyak-banyaknya melakukan detachment ketimbang attachment, artinya lebih banyak melepaskan, mengikhlaskan apa yang tidak tercapai gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu merubah kemunduran atau stuck menjadi pertumbuhan. Oke, sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.